Xiao Chenguang, aku kasih tahu ya. Jatah permanenmu hari ini, mau nggak mau, harus kamu kasih. Xiao Chenguang, kamu lulusan universitas kedokteran ternama. Terus kenapa? Tanpa persetujuan ayahku, seumur hidup kamu nggak akan bisa jadi pegawai tetap. Serahkan saja jatah itu baik-baik, nanti aku masih bisa kasih kamu makan. Aku terlahir kembali. Kembali ke tahun 1999. Aku Xiao Chenguang. Dulunya adalah dokter bedah termuda di rumah sakit Shengli. Masa depanku cerah. Tapi di kehidupan sebelumnya, pamanku memaksaku untuk menyerahkan jatah permanen kepada sepupuku, Xiao Mingyuan. Hanya karena aku menghalangi jalan anakku. Dia memfitnahku, mematahkan tangan kananku, membuatku tidak bisa lagi memegang pisau bedah, dan menghancurkan impianku sebagai dokter. Tuhan itu adil. Terlahir kembali di kehidupan ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Xiao Chenguang, kamu tuli? Nggak dengar aku ngomong. Chenguang, kalau kamu mau bertahan di rumah sakit Shengli, lebih baik serahkan saja jatah itu padaku. Paham. Go. Kalau aku nggak setuju, Xiao Chenguang, maksudmu apa? Kamu berani menolakku? Kamu sudah gila. Kami yang membiayai hidupmu, apa susahnya sih kamu serahkan jatah itu? Kamu itu anjing, setidaknya tahu balas budi, dong? balas budi? Kalau begitu, bagaimana kalau kita hitung berapa banyak uang santunan orang tuaku yang kalian ambil? Berapa banyak gaji kerjaku sambil kuliah yang kalian rampas selama ini? Kamu, Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu ungkit masa lalu. Setelah hari ini, aku akan putus hubungan dengan keluarga Xiao Haiyang. Darurat! Darurat! Pasien dalam kondisi kritis. Minggir! Minggir! Ternyata dia, Liu Zhendong, orang terkaya di Jiangzhou. Di kehidupan sebelumnya, dia meninggal di ranjang rumah sakit karena operasi yang terlambat. Akibatnya, seluruh rumah sakit Shengli dibongkar oleh keluarga Liu yang marah. Sistem dokter suci tangan sakti berhasil diaktifkan. Berhasil terikat dengan tuan rumah Xiao Chenguang. Paket hadiah pemula sistem telah dikirim. Tuan rumah dapat mengambil dan menggunakannya kapan saja. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengaktifkan sistem. Sistem ini Mata dewa, tangan dewa, dan kemampuan lainnya sudah sepenuhnya aktif. Mata dewa dapat melihat hitungan mundur kehidupan pasien. Tangan dewa memungkinkanmu saat operasi melihat jaringan sel dalam tubuh pasien. Memahami lesi, meningkatkan tingkat keberhasilan operasi. kemampuan ini, bukankah ini yang aku impikan di kehidupan sebelumnya? Host dapat memperoleh pengalaman medis, peningkatan fisik, dan hadiah lainnya melalui undian. Saat ini jumlah undian 0, 100 poin pengalaman dapat ditukar dengan satu kesempatan undian. Poin pengalaman harus diperoleh dengan menyelamatkan pasien. Menyelamatkan orang dapat poin pengalaman untuk undian. Di mana aku bisa menemukan pasien? Tunggu, Liu Zhendong. Di kehidupan sebelumnya, Liu Zhendong sakit. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit yang lebih baik. Tapi di sini, dia meninggal dalam waktu kurang dari 5 jam. Kali ini, nyawanya akan kuambil. Ini Tuan Liu. Dokter Wang, ayahku tiba-tiba begini. Tolong selamatkan dia. Jangan panik, biar aku periksa dulu. Nona Liu jangan khawatir. Tuan Liu hanya sirosis hati dengan asites. Kondisinya kambuh. Tidak serius. Dia bukan sirosis hati dengan asites. Dia tamponade jantung. Xiao Chenguang, semua perawatan Tuan Liu sebelumnya. Aku yang bertanggung jawab. Kamu yang belum jadi dokter tetap dokter magang. Berani-beraninya meragukanku. Mata dewa, aktifkan. Benar saja, tamponade jantung.
dan tidak akan bertahan lebih dari 5 jam. Setelah dievaluasi, menyelamatkan pasien Liu Zhendong bisa mendapatkan 231 poin pengalaman. 231 poin pengalaman. Pas untuk 2 kali undian. Xiao Chengwang, kau gila? Memegang beberapa jarum rusak ini. Kau mau membunuh orang? Satpam. Satpam di mana? Betul, Dr. Xiao. Jangan main-main. Kalau ada apa-apa, kau bisa tanggung jawab. Dr. Xiao, jangan macam-macam. Cepat letakkan jarum perak itu. Nona Liu, kau punya 2 menit lagi untuk memutuskan hidup atau mati ayahmu. Selamatkan atau tidak. Aku? Sisa 1,5 menit. Xiao Chengwang, omong kosong apa yang kau katakan? Sisa 1 menit. Tatapan mata ini, aura ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh dokter magang biasa. Dr. Xiao, aku percaya padamu. Kumohon, selamatkan ayahku. Kau main-main saja. Nanti kalau ada masalah. Lihat saja bagaimana kamu bisa menanggungnya. HMPH. Sudah selesai. Selesai apanya? Selesai? Apa kamu sudah menyelamatkan orang itu? Lihatlah dirimu. Hidup, hidup, benar-benar hidup. Ya ampun. Siapa pemuda ini? Hanya dengan beberapa jarum, dia menyelamatkan orang yang seharusnya sudah mati. Mungkinkah dia murid dari dokter suci nasional? Ini seperti merebut nyawa dari tangan Raja Neraka. Sejak kapan rumah sakit Shengli punya dokter jenius seperti ini? Dengan kemampuannya, dia bisa jadi dokter kepala, kan? Sejak kapan dia menguasai teknik pengobatan Tiongkok ini? Dia menyelamatkan. Pasien tamponade perikardial dengan jarum perak. Ada apa? Direktur Li, tadi ada pasien gawat darurat dengan tamponade perikardial yang pingsan, diselamatkan oleh Dr. Xiao dengan jarum perak. Apa? Tamponade perikardial? Diselamatkan dengan jarum perak? Tidak mungkin. Tingkat kematian kasus gawat darurat ini sangat tinggi, harus dilakukan operasi tusukan. Benar, lihatlah kondisi pasien jauh lebih baik. Bapak, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa baik-baik saja sekarang, hanya saja sangat lemah. Kalau begitu, rilekskan tubuh Anda dulu, biar saya periksa dengan saksama. Baik. Li Tua, bagaimana kondisi Tuan Liu? Cairan sudah hilang. Detak jantung jernih. Tekanan darah naik lagi. Ini tidak mungkin. Dokter Xiao, ini adalah hal yang bahkan belum ada kesimpulan di buku medis. Prosedur drainase tusuk buta. Anda berhasil melakukannya hanya dengan beberapa jarum perak? Apa? Xiao Chengwang, seorang karyawan baru, ternyata melakukan operasi yang bahkan Li Tua tidak berani lakukan? Selamat, host berhasil menyelamatkan pasien. Mendapatkan 231 poin pengalaman. Bisa ditukar dengan 2 kesempatan undian. Apakah ingin segera mengundi? Undi. Dua undian berturut-turut dimulai. Selamat, host mendapatkan skill tingkat dewa. Teknik hemostasis tingkat master. Teknik penjahitan pembuluh darah tingkat master. Teknik hemostasis, selama ada kamu, meja operasi tidak akan lagi mengalami pendarahan hebat. Teknik penjahitan, tanpa bekas, minimal invasif, bahkan mikroskop pun tidak akan menemukan cacat. Hemostasis dan penjahitan. Ini adalah 2 gunung besar bagi seorang ahli bedah. Dengan ini, meja operasi Xiao Chengwang adalah zona terlarang bagi kematian. Ayah, kita harus mencari cara. Kalau tidak, kalau ikut prosedur biasa, jatah posisi permanenku pasti akan direbut Xiao Chengwang. HMPH. Tidak mungkin. Tenang saja, ada aku. Jatah posisi permanen itu pasti milikmu. Gawat, gawat, Direktur. Kenapa panik? Ada apa memangnya? Direktur, Dr. Xiao Chengwang barusan di depan rumah sakit menyelamatkan pasien kritis dengan jarum perak.
pasien tamponade jantung. Dan pasiennya itu adalah orang terkaya di Jiangzhou, Tuan Liu Zhendong. Apa? Bagaimana mungkin? Pasien kritis tamponade jantung, dia, Xiao Chengwang, menyelamatkannya hanya dengan jarum perak? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kemampuan medisnya sehebat itu? Direktur Xiao, yang saya katakan itu benar. Mereka masih di depan rumah sakit sekarang. Direktur Wang dan Direktur Li juga ada di sana. Direktur Li sendiri sudah memeriksa Tuan Liu, memastikan dia sudah baik-baik saja. Baiklah, kau boleh keluar sekarang. Baik. Ada apa dengan ayah dan anak ini? Bukankah Xiao Chengwang kerabat mereka? Mendengar kabar dia menyelamatkan orang. Kenapa mereka sama sekali tidak senang? Aneh banget. Sialan. Ayah, gimana ini? Xiao Chengwang menyelamatkan Liu Zhendong. Reputasinya pasti naik lagi. Pasti akan ada lebih banyak orang di rumah sakit yang mengusulkan dia diangkat jadi karyawan tetap. Jangan panik. Situasinya tidak seburuk yang kamu kira. Aku masih punya cara untuk membereskan bocah ini. Ayah, kamu punya cara apa? Sekarang semua orang memujinya karena keahlian medisnya yang luar biasa. Tapi aku tahu betul kemampuan aslinya. Tidak sehebat itu. Sekarang, aku hanya perlu mengatur satu operasi untuknya. Biarkan dia membuat kesalahan saat operasi. Dia akan tamat sepenuhnya. Pasti akan diusir dari rumah sakit. Dr. Chen, Dr. Xiao Chengwang ada masalah. Ada apa dengan Chengwang? Dr. Chen, jangan khawatir. Bukan hal buruk. Dr. Xiao terlalu hebat. Dia baru saja di depan rumah sakit menyelamatkan Liu Zhendong, orang terkaya di Jiangzhou, yang tiba-tiba mengalami tamponade perikardial dengan jarum perak. Apa? Menyelamatkan pasien kritis tamponade perikardial dengan jarum perak? Benar sekali. Direktur Li dan Direktur Wang melihatnya sendiri. Ini gimana ceritanya? Murid gue ini, kapan punya skill begini? Kok gue nggak tahu sama sekali? Dokter Xiao, Dokter Suci Xiao. Tadi gue udah satu kaki masuk neraka, tapi lu paksa narik gue balik lagi. Budi lu ini, Liu Zhendong gak bakal lupa seumur hidup. Pak Liu terlalu berlebihan. Memang belum waktunya lu mati. Pak nggak tahu tadi serem banget. Kalau bukan karena dia, gue nggak berani bayangin akibatnya. Dokter Xiao, terima kasih udah nyelamatin nyawa Pak. Liu ya sujud berterima kasih. Bangun. Nggak perlu segitunya. Dokter Xiao ini masih muda, udah punya ilmu medis sedalam ini. Masih rendah hati pula. Beneran anak muda berbakat langka. Anak muda kayak gini harus dijalin hubungannya. Ya, kasih kartu nama pribadi Pak ke Dokter Xiao. Kasih kontak Pak buat dia. Dokter Xiao, tolong diterima ya. Di Jiangzhou, selama lu pegang kartu ini, apapun masalahnya, keluarga Liu bakal habis-habisan buat lindungi lu. Gue udah nyambung sama orang terkaya di Jiangzhou. Ini koneksi yang bagus banget. Siapa tahu kepake nanti. Penyelamatan darurat. Rumah sakit mengaktifkan kode darurat 999. Mohon tim penyelamat, Departemen Anestesi, UGD, dan staf medis lainnya segera menuju lokasi untuk bantuan. Itu kode darurat 999. Cepat ke ruang gawat darurat. Segera siapkan semua perlengkapan darurat. Dan beritahu ruang operasi untuk bersiap. Kode darurat 999. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, penyelamatan ini akhirnya gagal. Dan guruku, Chen Yuling, adalah penanggung jawabnya. Dia menderita kerugian besar karena penyelamatan ini. Kali ini, aku tidak akan membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya terulang lagi. Guru. Chengwang, kamu juga datang. Aku dengar kamu menyelamatkan pasien dengan tusuk jarum yang mengalami tamponade perikardial. Kok aku tidak tahu kamu bisa akupunktur? Guru, itu bisa dibahas nanti. Bagaimana situasi di ruang operasi sekarang? Pasien mengalami pendarahan otak parah. Harus segera kraniotomi. Aku yang akan memimpin operasi ini. Pendarahan intrakranial parah? Tidak sesederhana itu. Di kehidupan sebelumnya, guru salah mendiagnosis sehingga operasi gagal. Aku harus mengingatkannya. Guru, Anda. Operasi ini akan dilakukan oleh Xiao Chengwang. Xiao Chengwang, operasi kraniotomi ini, kamu yang jadi operator utamanya. Aku yang jadi operator utama? Kamu sebaik itu? Xiao Haiyang, kamu gila. Chengwang tidak punya pengalaman operasi besar. Bagaimana bisa dia jadi operator utama operasi kraniotomi seperti ini? Chen,
kamu dan aku tahu betul, tingkat keberhasilan operasi kraniotomi ini kurang dari 10%. Kalau kamu yang jadi operator utama rumah sakit, bagaimana jika gagal? Bagaimana kamu bertanggung jawab pada rumah sakit? Kebetulan saja masalah ini. Biarkan Cheng Wang mencoba. Teknik akupunktur yang baru saja Cheng Wang tunjukkan di depan pintu itu adalah keajaiban yang belum pernah kita lihat di rumah sakit ini. Ini bukan lagi operasi biasa. Ini adalah terobosan teknologi. Apa kamu ingin, karena sikap konservatifmu, menghancurkan satu-satunya harapan hidup pasien dengan tanganmu sendiri? Apa itu sama? Drainase tusukan dan kraniotomi benar-benar dua hal yang berbeda. Bagaimana bisa disamakan? Dokter magang? Saat dia menyelamatkan Tuan Liu, siapa yang bilang dia dokter magang? Chen Yuling, kalau kamu masih menghalangi, kalau pasien ini kenapa-kenapa, apa kamu bisa tanggung jawab? Kamu. Guru, operasi ini akan saya tangani. Cheng Wang, kamu gila? Tidak bisa, kamu tidak boleh menerimanya. Ini jebakan. Direktur Chen, cukup. Xiao Cheng Wang sudah setuju. Kalau kamu menghalangi lagi, melewatkan waktu operasi, lihat bagaimana kamu menjelaskan pada keluarga pasien dan rumah sakit. Xiao Haiyang, dasar bajingan. Guru, percayalah padaku. Cheng Wang, aku memang tidak salah menilaimu. Kamu bertanggung jawab. Xiao Haiyang, kamu kan cuma mau pakai operasi sulit ini untuk menghancurkan reputasiku. Sayangnya, aku sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu pasti akan kecewa. Cheng Wang, tunggu aku. Aku akan menemanimu masuk untuk berjaga-jaga. Kita hadapi bersama jika ada apa-apa. Xiao Cheng Wang, kamu tunggu saja operasi ini gagal dan diusir dari rumah sakit. Tidak akan pernah pantas menjadi dokter seumur hidupmu. Cheng Wang, pendarahan otak pasien lebih dari 100 ml. Juga disertai penyakit jantung, komplikasi diabetes, tingkat kesulitan operasi sangat tinggi. Kamu harus sangat hati-hati. Mata dewa aktif. Pendarahan bukan hanya 100 ml. Sudah terbentuk bekuan darah. Jika tidak segera ditangani dalam 1 jam, pasien pasti mati. Situasinya sangat kritis. Tidak bisa menunggu lagi. Harus segera memulai operasi. Cheng Wang, apa yang kau lakukan? Ini operasi kraniotomi. Bagaimana bisa kau mencabut jarum perak? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Masuk. Xiao Haiyang, kenapa kau terburu-buru begitu? Ada apa? Direktur, gawat. Xiao Cheng Wang akan memimpin operasi kraniotomi darurat. Cepat ke sana. Apa katamu? Xiao Cheng Wang melakukan operasi kraniotomi? Dia kan pemula tanpa pengalaman operasi besar. Beraninya dia? Ini benar-benar terjadi. Dia mungkin sudah mulai. Jika Anda tidak menghentikannya, pasien pasti mati. Reputasi rumah sakit akan hancur total. Kurang aja. Konyol. Memimpin operasi kraniotomi sendiri, benar-benar mempermainkan nyawa pasien. Direktur, pelan-pelan, tunggu saya. Xiao Cheng Wang, begitu direktur melihat operasimu gagal, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau tamat. Mulai bersihkan. Siapkan penanganan selanjutnya. Ini sungguhan? Pendarahan intrakranial parah. Hanya dengan beberapa jarum perak, dia berhasil mengeluarkan darah itu. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Mengobati pendarahan intrakranial parah dengan jarum perak? Selama bertahun-tahun saya berpraktik, saya belum pernah mendengarnya. Ini benar-benar mengubah semua yang saya tahu. Dr. Xiao, dari mana dia belajar teknik ini? Ini gila. Kraniotomi normal membutuhkan setidaknya 4 atau 5 jam. Dr. Xiao menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dulu saya tidak berani bermimpi seperti ini. Apa dia masih muridku? Dia tidak pernah belajar teknik akupunktur ini. Dari mana dia mempelajarinya? Direktur Chen sekarang sangat marah. Selama operasi ini bocor sedikit saja, Xiao Cheng Wang pasti akan mati kali ini. Aku harus memprovokasinya lagi, membuatnya lebih marah, dan benar-benar menghancurkan Xiao Cheng Wang. Direktur Chen, tenanglah. Xiao Cheng Wang hanya bersemangat karena masih muda. Dia hanya ingin menunjukkan kemampuannya. Operasi ini seharusnya tidak terlalu bermasalah, lagi pula dia sebelumnya juga. Hampa. Ini masalah hidup dan mati. Apa Xiao Cheng Wang, anak kemarin sore? Bisa memikul tanggung jawab ini?
Benar-benar tidak tahu aturan. Keterlaluan sekali. Sudah berapa lama operasi dimulai? Direktur, sudah dimulai. Lebih dari 1 jam. Apa? Lebih dari 1 jam. Benar, Direktur. Buka pintunya. Aku mau masuk dan lihat. Kalau sampai terjadi apa-apa pada pasien, Kalian semua tidak akan sanggup menanggungnya. Baik, Direktur. Xiao Chengwang, beraninya kau. Seorang pemula yang belum pernah melakukan operasi besar berani-beraninya memimpin kraniotomi. Kau ini pembawa sial, mau menghancurkan rumah sakit dan membunuh pasien, ya? Sepertinya Xiao Hayang ini yakin sekali operasiku akan gagal. Sampai-sampai sengaja memanggil direktur untuk melawanku. Tapi sayang sekali, aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu lagi. Dia hanya membuang-buang tenaga. Xiao Chengwang, bicara kau. Apa operasinya gagal? Apa pasiennya tidak tertolong? Kau benar-benar tidak tahu diri. Anak kemarin sore. Berani-beraninya mempermainkan nyawa pasien. Nanti akan kuberi pelajaran yang setimpal. Xiao Chengwang, inilah akibatnya melawan aku. Seharusnya kau serahkan saja jatah magang itu kepada kakakmu. Sampai jatuh ke titik ini. Xiao Hayang, apa kamu yakin sekali aku gagal dalam operasi? Ci, Kamu tidak punya pengalaman operasi besar, dokter baru. Kamu bisa menyelesaikan operasi kraniotomi? Mimpi. Apa? Operasinya benar-benar berhasil. Xiao Chengwang hanya pakai jarum perak untuk mengeluarkan darah. Ini tidak mungkin. Tidak masuk untuk melihat? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berhasil? Pasti Chen Yuling yang jadi operator utama. Tidak ada hubungannya denganmu. Oh ya? Apakah itu operator utama guruku? Kamu masuk dan tanya bukankah kamu akan tahu? Tunggu saja. Aku akan masuk dan membongkar kebohonganmu. Ini benar-benar keajaiban medis. Hematoma intrakranial benar-benar bersih. Pendarahan benar-benar berhenti. Hanya dengan beberapa jarum perak. Xiao Chengwang, bagaimana dia melakukannya? Aku sama sekali tidak bisa memahami tekniknya. Semua staf medis yang hadir tidak ada satupun yang bisa mengerti caranya. Terlalu gila. Sepanjang operasi tidak membuka tengkorak, hanya dengan jarum perak mengeluarkan darah, menstabilkan kondisi pasien. Keahlian medis ini belum pernah terdengar. Tekniknya ini sungguh luar biasa. Xiao Hayang, apa yang kau lakukan? Aku belum selesai membaca laporannya. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya sembarangan? Kembalikan padaku. Direktur, jangan sampai tertipu olehnya. Dia itu cuma pemula. Mana mungkin punya keahlian medis setinggi itu? Ini pasti palsu. Kalian semua pasti tertipu olehnya. Palsu. Xiao Hayang, kau meragukanku? Atau meragukan semua staf medis yang ada di sini dan peralatan deteksi rumah sakit? Atau, di matamu, kami semua. Tidak sepintar dirimu dalam memahami seni. Kau saja yang melihat kepalsuan. Kami tidak. Bukan begitu, Direktur. Saya tidak meragukan siapapun. Saya hanya merasa sulit dipercaya. Dia seorang pemula. Bagaimana bisa punya keahlian setinggi itu? Diam. Tinggi rendahnya keahlian medis. Tidak pernah ditentukan oleh pengalaman. Keahlian medis Xiao Chengwang sudah mencapai tingkat tertinggi. Bakat yang luar biasa, sungguh bakat yang luar biasa. Direktur, saya ingin melaporkan. Saya ingin melaporkan Xiao Chengwang secara resmi. Direktur, saya ingin melaporkan Xiao Chengwang secara resmi. Direktur Chen, saya melaporkan Xiao Chengwang. Dia dalam pengalaman operasi yang tidak memenuhi standar, melanggar aturan dengan menjadi dokter bedah utama untuk operasi pendarahan intrakranial yang parah. Dia mengabaikan peraturan rumah sakit. Xiao Hayang, omong kosong. Kau lupa siapa yang memaksa Chengwang untuk melakukan operasi itu? Sekarang kau berani memutarbalikkan fakta. Kau bohong.
Chen Yuling, jangan asal bicara. Dia sendiri yang tidak tahu diri, secara sukarela ingin melakukan operasi itu. Direktur Xiao, saat itu saya ada di depan ruang gawat darurat. Saya melihat sendiri kau memaksa Dokter Xiao untuk menjadi dokter bedah utama, dengan alasan pasien dalam kondisi kritis dan direktur tidak bisa. Betul. Saya juga melihatnya dengan jelas. Kau jelas-jelas ingin mendorong risiko kepada Dr. Xiao. Jika berhasil, kau ambil pujian. Jika gagal, kau jadikan dia kambing hitam. Kau memang pandai berhitung. Direktur Chen, saya juga bisa bersaksi. Sepanjang waktu Direktur Xiao lah yang memaksa Dr. Xiao untuk melakukan operasi. Dr. Xiao hanya menjalankan perintah, sama sekali tidak ada pelanggaran aturan. Dasar kau Xiao Haiyang. Apa kau masih punya aturan di matamu? Nanti aku akan memberitahu komite rumah sakit. Kamu akan dicatat sebagai pelanggar berat. Pergi dari sini. Dasar bajingan. Direktur, jangan. Dengarkan penjelasanku. Diam. Cepat pergi. Direktur Chen, cepat panggil Xiao Chengwang kembali. Kali ini aku harus memberinya penghargaan besar. Baik, Direktur. Aku akan segera memanggilnya kembali. Chengwang, cepat kemari. Direktur ingin bertemu denganmu. Ada kabar baik. Host memiliki 2 kesempatan undian tersisa. Apakah ingin mengaktifkannya? Undi. Selamat, host mendapatkan peningkatan fisik dan master ortopedi. Setelah peningkatan fisik, kekuatan, daya ledak, daya tahan, kelincahan, dan indikator fisik lainnya meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Sekaligus membuka memori ahli ortopedi tingkat atas. Awalnya aku masih merasa sedikit lelah. Setelah peningkatan fisik, aku merasa diriku sekarang penuh energi, dan kekuatanku juga bertambah. Xiao Chengwang, jangan terlalu sombong. Lihat saja nanti, aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Membunuhku. Sudah tidak ada kesempatan. Direktur Chen. Chengwang, teknik jarum perakmu untuk mengeluarkan darah itu luar biasa. Dari mana kamu mempelajarinya? Aku suka mempelajari buku-buku kuno pengobatan Tiongkok. Saya pelajari dan latih dari buku-buku kuno, dan masih dalam tahap penyempurnaan. Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Bisa begitu. Memang benar, generasi muda ini luar biasa. Chengwang, kali ini kamu berjasa besar. Aku akan memberitahu komite rumah sakit untuk mempromosikanmu, dan memberikan pujian secara terbuka. Ayah, Xiao Chengwang berjasa lagi. Posisi permanen itu sudah pasti miliknya. Sekarang bagaimana denganku? Tidak mungkin. Posisi itu hanya bisa jadi milikmu. Ayah sudah punya rencana. Kali ini, dia pasti akan hancur total, dan jalur promosinya akan terputus. Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Malpraktik. Selama kita bisa menjebatnya dengan kasus malpraktik serius, dia pasti tamat. Ide bagus, tapi itu tidak mudah. Hehe. Beberapa kecelakaan memang bisa dikendalikan manusia. Chengwang, kemampuan medismu jauh melampaui usiamu. Sungguh generasi muda yang luar biasa. Masa depanmu cerah. Chengwang, rumah sakit temanku menerima pasien kritis. Identitasnya istimewa. Dia sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Barusan pagi ini dia buru-buru menghubungiku minta bantuan. Nanti kamu ikut aku ke sana. Bisa? Baik. Aku ikut arahan direktur. Oke. Pemberitahuan darurat. Jalan tol Jiangzhou terjadi kecelakaan beruntun besar, banyak korban jiwa. Semua staf medis yang tidak bertugas diminta segera berkumpul di lobi lantai 1. Membawa peralatan P3K dan segera ke lokasi. Chengwang, ikut aku menyelamatkan orang. Baik, segera. Tim 1 tangani luka terbuka, hentikan pendarahan dan balut. Tim 2 periksa cedera intrakranial dan patah tulang. Prioritaskan evakuasi korban luka parah. Dokter dari Rumah Sakit Shengli. Memar jaringan lunak punggung, cedera benturan lutut kiri, tidak parah. Kirim ke ambulans kembali ke rumah sakit untuk istirahat 3 hari saja. Mengerti. Bahkan tanpa pemeriksaan sentuh,
langsung menyimpulkan begitu saja. Bagaimana kalau ada cedera internal tersembunyi? Orang seperti ini pantas jadi dokter rumah sakit Shangley? Tidak profesional sama sekali. Gegar otak ringan, luka robek di kulit kepala. Segera bersihkan luka dan hentikan pendarahan. Observasi setengah jam lalu evakuasi. Cuma segini kemampuannya? Kenapa orang seperti ini aku bisa masuk rumah sakit top, tapi malah tertahan di rumah sakit kelas 2? Dr. Wang, kondisi pasien ini kurang baik. Tolong lakukan pemeriksaan awal dulu, agar kami bisa mengatur pemindahan selanjutnya. Baik. Tidak ada masalah besar. Kaki kanannya retak ringan, dan ada luka lecet di tubuhnya. Setelah disinfeksi dan dibalut, dia bisa pulang untuk istirahat dan kontrol seminggu lagi. Tunggu. Tidak benar. Kondisinya tidak beres. Sekarang, segera baringkan pasien. Kau meragukan penilaian profesional saya? Mata dewa, aktifkan. Limpa rusak, kapsul pecah sedang, darah merembes ke rongga perut. Situasinya kritis. Jika tidak segera dihentikan pendarahannya, paling lama setengah jam dia pasti mati. Guru, kondisi pasien ini serius. Perlu segera dihentikan pendarahan dan pertolongan pertama. Tolong bantu saya. Apa yang kau bicarakan omong kosong? Saya baru saja memeriksanya, tanda-tanda vitalnya stabil, dan tidak ada kelainan. Tenang saja. Saya bilang kamu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kamu pulang saja istirahat. Baik-baik saja. Aku benar-benar tidak tahu kenapa orang setengah matang sepertimu bisa masuk ke rumah sakit Shangley. Nak, ada apa denganmu? Nak, jangan menakuti ibu. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Aku sudah memeriksanya. Tubuhnya baik-baik saja. Dokter, anakku, sebenarnya kenapa? Bukankah kau bilang dia baik-baik saja? Aku. Dasar dokter gadungan. Dokter, kumohon, selamatkan anakku, kumohon. Bangun dulu, minggir. Biarkan korban tetap berbaring. Yang terpenting sekarang adalah menghentikan pendarahan internalnya dulu. Ini bisa dicapai dengan tekanan dalam yang tepat. Oke, pasien sepertinya benar-benar membaik. Astaga. Aku sudah menghentikan pendarahan sementara dan menstabilkan tanda-tanda vitalnya. Segera bawa dia ke rumah sakit secepatnya. Ahahaha. Cemuang, metode pertolongan pertamamu ini. Kau pelajari dari mana? Aku pernah melihat catatan kuno tentang teknik pertolongan pertama darurat tradisional. Tadi aku coba terapkan di lapangan. Tidak kusangka hasilnya sangat bagus. Aku tidak sengaja melihatnya. Lalu mencobanya. Kalau begitu, mungkin. Teknik rahasia yang sudah lama hilang. Kau bisa menggunakannya? Guru, prinsip medis itu sama saja, kan? Monster. Anak ini benar-benar monster medis. Monster yang seolah-olah diberi makan oleh Tuhan. Guru, sekarang bukan waktunya banyak bicara. Situasinya mendesak. Kita selamatkan orang dulu. Oke, menyelamatkan orang lebih penting. Ayo. Kau, ada apa? Bagaimana kau bisa tahu limpa pasien pecah? Aku sudah memeriksanya dengan sangat teliti. Kau hanya fokus memeriksa apakah ada luka luar pada pasien, tapi mengabaikan pemeriksaan luka dalam. Pendarahan internal akibat limpa pecah seringkali merupakan cedera tersembunyi, tanpa luka luar yang jelas. Kau tidak secara spesifik memeriksa kerusakan organ dalam rongga perut. Jadi wajar jika kau tidak menemukan kelainan. Cedera lompat yang sangat tersembunyi itu, bahkan instrumen presisi pun belum tentu bisa langsung mendeteksinya. Bahkan mungkin tidak bisa menangkapnya seketika. Sudah bisa membuat keputusan, telah menjatuhkan putusan. Kemampuan pengamatannya mengerikan sekali. Apakah dokter di rumah sakit Shangley sudah sekuat ini semua? Benar-benar hebat. Berapa lama lagi sampai ke lokasi? Tuan Qin, laporan terbaru. Lebih dari 20 mobil terlibat tabrakan beruntun. Jumlah korban luka parah melonjak menjadi 35 orang. 12 diantaranya sudah diambang syok. Sial. Dengan tingkat korban seperti ini, jika tidak ada dokter bedah top di lokasi, jumlah kematian akan berlipat ganda dalam 3 menit. Tuan Qin,
Saat ini hanya ada beberapa tim pertolongan pertama biasa di lokasi. Jangan pedulikan batas kecepatan. Setiap detik lebih cepat bisa menyelamatkan satu orang lagi. Cepat, ngebut. Memang tim rumah sakit Shengli sangat profesional. Terutama dokter muda bernama Xiao Chengwang itu. Cepat, cepat, selamatkan orang, cepat. Tuan Qin, semua korban sudah ditangani. Yang perlu dibawa ke rumah sakit sudah dipindahkan semua. Aku sudah bergegas sekuat tenaga. Semua korban sudah ditangani dan dipindahkan. Secepat itu. Bagaimana bisa? Tuan Li. Kamu. Oh, aku ingat kamu. Kamu dokter dari rumah sakit kedua, kan? Kali ini kamu yang memimpin tim penyelamat korban. Siapa namamu? Ya, saya Wang Tingshan dari rumah sakit kedua. Saya memimpin tim penyelamat kali ini, dan saat ini sudah selesai semua. Wang kecil, kamu bisa dalam kondisi seperti ini berhasil menstabilkan kondisi kritis dengan cepat. Kerja yang luar biasa. Tuan Qin, Anda salah paham. Keberhasilan menyelamatkan pasien secepat ini bukanlah jasa saya, melainkan jasa Dr. Xiao Chengwang dari rumah sakit Shengli. Oh. Xiao Chengwang? Di mana dia? Cepat bawa saya menemuinya. Saya ingin tahu orang sehebat apa dia. Tuan Qin, Anda terlambat selangkah. Dr. Xiao Chengwang baru saja pergi. Dia pergi dengan mobil itu. Sudah pergi. Saya masih ingin berdiskusi dengannya. Tidak disangka tidak berjodoh. Tapi tidak masalah. Karena dia di rumah sakit Shengli. Besok saya akan datang sendiri untuk menemuinya. Pahlawan kita, Dr. Xiao Chengwang sudah kembali. Cepat sambut kepulangan pahlawan. Dia menyelamatkan banyak korban. Di lokasi kecelakaan jalan tol. Chengwang, akhirnya kamu kembali. Direktur, kenapa semua pimpinan rumah sakit datang? Ada apa ini? Kenapa heboh sekali? Chengwang, tentu saja kami datang untuk menyambutmu. Sang pahlawan ini. Selain itu, ada kabar baik yang ingin saya umumkan. Direktur, apa maksud Anda? Setelah rapat komite rumah sakit diputuskan, mulai hari ini Anda akan diangkat menjadi karyawan tetap, sekaligus dipromosikan secara khusus. Sebagai dokter penanggung jawab di rumah sakit kami. Diangkat jadi karyawan tetap itu hanya masalah waktu. Tapi langsung dipromosikan jadi dokter penanggung jawab? Chengwang akhirnya jadi karyawan tetap, dan langsung dipromosikan jadi dokter penanggung jawab. Luar biasa. Bagus, bagus. Chengwang, sudah bekerja keras begitu lama. Pasti lelah, kan? Ayo, ikut ke kantorku dulu. Duduk-duduk sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Baik. Tuan rumah telah berhasil menyelamatkan banyak orang, kembali mendapatkan kesempatan undian. Apakah Anda ingin melakukan undian sekarang? Undian? Undian selesai. Selamat kepada tuan rumah, telah membuka skill dewa penguasaan racun. Tanpa perlu alat apapun, hanya dengan mata telanjang, Anda bisa langsung melihat apakah seseorang keracunan, dan secara akurat mengidentifikasi potensi racun. Mendeteksi racun dengan mata telanjang. Ini skill yang dibuat khusus untukku. Sial. Bajingan. Xiao Chengwang keparat itu. Dia malah jadi karyawan tetap, dan dipromosikan jadi dokter penanggung jawab. Sialan. Ayah, Xiao Chengwang ini sudah menginjak-injak kita. Sekarang dia dokter penanggung jawab, pasti nanti akan terus menargetkan aku. Bagaimana ini? Chengwang, aku pernah cerita padamu. Tentang temanku, kamu ingat, kan? Temanku itu Qin Luoming. Pasiennya adalah putrinya, Qin Di. Qin Luoming. Apakah itu Tuan Qin Luoming, dokter suci nasional yang berharga itu? Betul, dia. Putrinya sekarang ada di rumah sakit kita. Aku ingin kamu memeriksanya. Bagaimana? Direktur Chen, terima kasih banyak. Ini Xiao Chengwang. Dokter penanggung jawab termuda dan paling menjanjikan di rumah sakit kita. Direktur Chen, Anda tidak bercanda, kan? Penyakit Yi bahkan Qin tua saja. Apakah Dr. Sih tidak terlalu muda? Adik ipar. Di dunia medis, yang dilihat adalah kemampuan sejati. Bukan usia. Dr. Xiao, maafkan saya. Saya hanya terlalu khawatir dengan putri saya. Saya mengerti. Chengwang, pergilah lihat Yi. Baik. Chengwang, Yi menderita penyakit jantung bawaan sianotik kompleks. Dengan malformasi organ ganda. Ini termasuk dalam bedah jantung. Ini tingkat kesulitan tertinggi. Apa kamu yakin? Direktur, saya akan periksa kondisi pasien dulu.
Baru saya beri jawaban pasti. Mata dewa, buka. Ini adalah kasus tipikal penyakit jantung bawaan sianotik kompleks, operasi bedah jantung dengan tingkat kesulitan tertinggi. Saat ini di seluruh dunia kasus suksesnya bisa dihitung jari. Tapi, operasi ini bisa saya tangani. Cheng Wang, bagaimana? Apa kamu yakin? Direktur, operasi bisa dilakukan. Jantung pasien sudah mencapai batasnya, perlu segera diatur. Bagus, bagus, saya tahu. Saya tidak salah orang. Ayah, kesempatan datang. Xiao Cheng Wang menerima operasi Putri Qin Luoming. Benar-benar melebih-lebihkan diri. Apa? Bagus. Dia benar-benar mencari mati. Tidak menyangka secepat ini dia datang sendiri. Ayah, bagaimana cara kita bertindak agar aman? Menyelamatkan sulit, membunuh mudah. Ramuan ini cukup untuk membuat Xiao Cheng Wang hancur selamanya. Cheng Wang, operasi ini. Belum ada kasus sukses di seluruh negeri, kamu jujur padaku? Berapa persen kemungkinan berhasil? 100%. 100%? Kamu serius? Ya. Para ahli top itu, bahkan 30% pun tak berani jamin. Dia malah bilang 100%. Bagaimana persiapan? Di ruang operasi. Direktur, ruang operasi sudah siap sepenuhnya. Bisa dimulai kapan saja. Cheng Wang, selanjutnya kuserahkan padamu. Xiao Cheng Wang, kali ini aku akan membuatmu Mati tanpa kuburan. HMPH. Dr. Xiao, identitas pasien sudah dikonfirmasi? Persiapan praoperasi sudah lengkap. Bisa dimulai kapan saja. Mulai. Ahli anestesi, siapkan obat, anestesi total. Siap, siapkan obat. Hentikan. Semua orang, berhenti sekarang juga. Dokter Xiao, ada apa? Belum mulai diberi obat, kan? Kabut hitam ini, bukan lesi, ini racun. Cairan obatnya bermasalah. Ada yang ingin merusak operasi, ingin sengaja menciptakan kecelakaan operasi medis. Dr. Xiao, botol ini untuk cairan infus intraoperasi. Sudah diperiksa 3 kali. Pupil pasien melebar, elevasi segmen ST pada elektrokardiogram abnormal. Ini bukan gejala penyakit jantung bawaan, tapi keracunan obat akut yang menyebabkan depresi miokard. Siapa yang berani-beraninya menciptakan insiden medis buatan? Sumbernya sudah ditemukan. Segera matikan pompa infus, cabut cairan salin ini, gunakan heparinatrium untuk menyegel selang, dan kirim sampel untuk diuji. Baik. Dokter Xiao, lingkungan fisiologis operasi ini sudah kacau. Haruskah kita menghentikan operasi dulu? Pasien sekarang menunjukkan tanda-tanda fibrilasi. Jika dihentikan, dia bahkan tidak akan bisa turun dari meja operasi. Pertahankan sirkulasi ekstrakorporeal, suntikan 15 mg untuk melawan, ganti obat, berikan anestesi. Dokter Xiao, intubasi trakea sudah selesai, saturasi oksigen darah meningkat, kedalaman anestesi cukup, bisa dimulai. Mata dewa, buka. Pisau bulat nomor 2. Bagaimana mungkin? Tidak ada pendarahan di sayatan. Dia berhasil menghindari pembuluh darah sepenuhnya. Adhesi total septum pada penyakit jantung bawaan tipe lipid kompleks adalah yang paling parah. Dia hanya menggunakan 1 pisau untuk memisahkannya. Ini gila. Jangan lengah, klaim hemostatik. Siap untuk masuk ke sirkulasi ekstrakorporeal. Sudah 1 jam. Operasi ini Rekonstruksi miokard dan transposisi vaskular yang terlibat sangatlah rumit. Sedikit saja salah langkah bisa jadi bencana besar. Lampu padam, pintu terbuka. Cheng Wang, berhasil? Dokter Xiao, bagaimana putriku? Operasinya sangat sukses. Tapi ada insiden selama operasi. Apa? Ada insiden? Cheng Wang, apa yang terjadi selama operasi? Selama operasi, ada yang sengaja membuat insiden medis. Menyuntikkan sesuatu yang tidak seharusnya disuntikkan ke pasien. Apa? Siapa yang berani-beraninya melakukan ini? Sengaja atau kesalahan? Selidiki. Masalah ini harus diselidiki tuntas. Ayah,
Caramu memang hebat. Kudengar identitas pasien itu sangat tidak biasa. Kalau Xiao Chengwang sampai membunuhnya, dia akan tamat. HMPH. Xiao Chengwang, bocah ingusan itu, berani-beraninya melawanku. Kali ini dia pasti mati. Ayah, dia mati juga pantas saja. Siapa suruh dia melawan kita berdua? Kalau dia patuh dan memberi jalan padaku, bukankah tidak akan ada masalah? Dia mati, posisinya akan kau gantikan. Nanti rumah sakit ini, cepat atau lambat pasti akan dikuasai kami berdua. Kalau dia masuk penjara, kita bisa tenang. Xiao Haiyang, dasar bajingan. Keluar kau. Direktur Chen, kenapa Anda kemari? Xiao Haiyang, beraninya kau. Sebagai dokter, Kau berani berbuat curang dalam operasi. Kau ini membunuh orang. Kau tahu tidak? Direktur, apa maksud Anda? Saya difitnah. Xiao Chengwang, operasimu gagal. Kau mau menyalahkanku, kan? Kau berani memfitnahku. Xiao Haiyang, kau pikir perbuatanmu benar-benar sempurna? Tidak ada yang bisa mengetahuinya? Apa yang ditambahkan ke dalam botol obat ini, kau seharusnya lebih tahu dari siapapun. Seluruh rumah sakit hanya punya 3 kuota obat ini. Catatan penggunaan 2 di antaranya lengkap dan benar. Lalu, kemana yang kau ambil kemarin, Xiao Haiyang? Semua bon pengeluaran bulan lalu ada di sini. Selain stempel persetujuan, ada juga sidik jarimu, Xiao Haiyang, yang kau tekan sendiri. Apa lagi yang mau kau bantah? Satpam, tangkap 2 biang kerok ini. Untukku. Tidak, ayah, tolong aku. Chengwang. Aku hanya hilaf sesat. Aku ini pamanmu. Kita ini keluarga. Chengwang, kumohon lepaskan aku kali ini. Kita ini kerabat. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Baru sekarang tahu salah? Kamu bukan tahu salah, tapi cuma tahu takut. Cukup. Ayah dan anak ini benar-benar gila. Sekarang sudah terlambat, bawa mereka. Dua anjing ini. Hampir saja seluruh rumah sakit ikut terkubur bersamanya. Tidak perlu peduli, biarkan saja. Kalau mereka tidak dihukum seumur hidup, berarti aku hidup sia-sia. Untung ada kamu, Chengwang. Kamu tidak hanya menyelamatkan pasien, tapi juga menyelamatkan seluruh rumah sakit. Chengwang, aku memutuskan sekarang juga. Mengusulkan kepada komite rumah sakit untuk mempromosikanmu secara khusus menjadi wakil dokter spesialis. Wakil dokter spesialis? Sekarang, hal yang di kehidupan lampau ku tetapkan sebagai tujuan hidup. Sekarang begitu mudahnya tercapai. Meskipun sudah mencari di semua buku dan kasus medis kuno maupun modern, tetap tidak menemukan solusi yang aman untuk mengobati Di. Entah bagaimana keadaan Yi sekarang. Telepon saja untuk menanyakan keadaannya. Halo, Qin Luoming. Aku baru saja mau meneleponmu untuk membicarakan kondisi Yi. Kamu malah menelepon duluan. Apa Yi terjadi sesuatu? Qin Luoming, jangan panik. Dengarkan aku. Cepat katakan. Qin Luoming, Yi sudah dioperasi. Dan operasinya sangat sukses. Diperkirakan sekitar sebulan, dia sudah bisa pulih. Apa? Yi, operasinya sukses? Betul. Operasinya sukses. Siapa? Siapa yang mengoperasi Yi? Dr. Xiao Chengwang dari Rumah Sakit Shengli yang menjadi kepala operatornya. Xiao Chengwang? Betul, Xiao Chengwang. Seorang dokter yang sangat muda. Xiao Chengwang dari Rumah Sakit Shengli. Tunggu, dia dokter yang di lokasi kecelakaan jalan tol itu. Tingkat operasinya ternyata setinggi ini. Qin Luoming, halo, kamu dengar aku? Suemei, tolong tahan Xiao Chengwang untukku. Aku akan segera ke sana. Kamu harus menahannya. Aku tutup teleponnya. Tingkat kemampuan Xiao Chengwang setinggi ini, jika dia tetap di Rumah Sakit Shengli, itu hanya menyanyiakan bakat. Aku harus mencari cara untuk membawanya ke Rumah Sakit Provinsi, dan memintanya mewakili Rumah Sakit Provinsi Nanjiang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran medis 2 Jiang. Selamat host, Anda telah membuka kesempatan undian tunggal. Apakah Anda ingin segera memulai undian? Undi. Selamat, host, Anda telah mendapatkan bakat hati kehidupan. Mendorong energi eksklusif hati kehidupan
Dapat dalam batas yang terkontrol mempercepat perbaikan dan regenerasi sel tubuh manusia. Perbaikan dan regenerasi sel? Bakat ini terlalu luar biasa. Ini memberiku kemampuan untuk menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Cheng Wang, Qin Tua, maksudku Qin Luoming, baru saja meneleponku dan bilang, Dia ingin datang menemuimu secara langsung. Dia akan segera tiba. Ayo kita jemput dia di depan. Ayo. Wah, ini rombongan siapa? Siapa tokoh penting yang datang ini? Hah? Ya ampun, kemewahan ini. Terlalu menakutkan. Siapa tokoh penting yang datang? Lihat plat nomornya. Ini sepertinya. Konvoi mobil paling mewah dari Rumah Sakit Umum Provinsi. Mungkinkah petinggi tertinggi? Dari rumah sakit umum yang datang? Itu konvo eksklusif dari Rumah Sakit Umum Provinsi. Aku kenal plat nomor mobil depannya. Itu kendaraan dokter suci nasional. Tuan Qin Luoming. Qin Tua. Qin Tua, Qin Tua, kalau kamu datang ya datang aja. kenapa harus heboh begini? Meskipun kamu mau berterima kasih padaku. Nggak perlu seramai ini kan. Chen Tua, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih banyak. Haha. Chen Tua, cepat kenalkan padaku. Dokter Xiao yang menyelamatkan putriku itu di mana? Cepat, cepat, cepat kenalkan padaku. Aku ingin berterima kasih langsung padanya atas kebaikan menyelamatkan nyawa putriku. Cheng Wang, sini, sini. Aku kenalkan padamu. Ini adalah satu-satunya dokter suci nasional di Provinsi Nanjiang, Qin Luoming. Dokter suci nasional? Orang seperti ini, di kehidupan sebelumnya aku harus antre untuk bertemu. Sekarang dia malah datang menemuiku. Chen Tua, ini Dokter Xiao Cheng Wang. Dialah yang menyelamatkan putrimu. Halo Dokter Xiao, saya Qin Luoming. Terima kasih banyak atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa putriku. Kali ini saya memang sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Halo Tuan Qin. Bagus, bagus, bagus. Pantas saja jadi pemuda berbakat dari Provinsi Nanjiang. Nggak cuma jago medis, tampilannya juga cakep banget. Ya iyalah, Cheng Wang sekarang kan. Wakil Direktur termuda di Rumah Sakit Shengli. Masa depannya cerah banget. Gue yakin dia pasti bisa. Nyamain level lu. Dokter Xiao memang punya masa depan yang cerah. Dan menurut gue, pencapaian dia ke depannya pasti bakal ngelampaui gue, Qin Luoming. Haha, dan menurut gue talenta top kayak Dokter Xiao gini. Kalau cuma bertahan di Rumah Sakit Shengli, sayang banget. Qin Luoming, lu maksud apa sih? Lu mau colong harta karun gue? Haha, Chen Tua, tenang dulu, jangan emosi. Tenang. Lu udah mau nyolong anak buah gue. Tenang gimana dong? Wow, Chen Tua, ngomong yang sopan dikit. Apa-apaan colong anak buah? Gue ini lagi nyari dan ngembangin talenta buat Provinsi Nanjiang, bahkan buat negara. Diam lu. Tunggu aja. Chen Tua, lu nyari apa? Gue nyari batu bata. Mau gue hantam lu. Dasar nggak tahu malu. Aduh. Apa yang kulihat ini? Direktur Rumah Sakit Shengli dan Dokter Suci Nasional akan berkelahi demi memperebutkan seseorang. Aku pasti bermimpi kan? Gila, ini nggak masuk akal. Dua tokoh besar di dunia medis sampai mau berkelahi demi memperebutkan seseorang. Ini gila banget. Sih. Chen Tua, tenang. Kamu tenang dulu. Tenang. Tenang apanya? Rumah sakit kami susah payah mendapatkan bibit unggul. Kamu malah mau merebutnya. Bagaimana aku bisa tenang? Chen Tua, aku kan juga memikirkan masa depan Dokter Xiao dan dunia medis Provinsi Nanjiang secara keseluruhan. Apa kamu mau tahun ini Provinsi Nanjiang terus-terusan dikalahkan Provinsi Beijiang? Beijiang sudah mengalahkan Nanjiang selama 8 tahun berturut-turut di Konferensi Pertukaran Medis 2 Jiang. Konferensi tahun ini akan segera dimulai lagi. Kudengar tahun ini Provinsi Beijiang bahkan mengirim Gu Mingfeng, yang belum genap 30 tahun tapi sudah menerbitkan 2 makalah terobosan di jurnal Top Lancet. Provinsi Nanjiang. Aku tidak tahu apakah tahun ini akan ada lawan yang membuatku ingin bertanding. Cheng Wang, jujur saja, kedatangan saya kali ini bukan hanya untuk berterima kasih secara langsung kepadamu, tapi juga ingin mengundangmu mewakili Provinsi Nanjiang untuk mengikuti Konferensi Pertukaran Medis 2 Jiang. Orang-orang itu kemudian semuanya menjadi pilar utama di dunia medis nasional. Konferensi Pertukaran Medis 2 Jiang. Provinsi Nanjiang dan Provinsi Beijiang terus-menerus tertekan selama 8 tahun. Benar-benar tidak bisa mengangkat kepala. Betul, selama kamu berhasil melakukannya. Aku akan sepenuhnya merekomendasikanmu agar kamu dipromosikan secara khusus menjadi dokter spesialis kepala rumah sakit Provinsi Nanjiang. Dokter spesialis kepala rumah sakit Provinsi Nanjiang, identitas, status,
dan sumber daya ini melompati beberapa tingkatan sekaligus. Bisa dibilang dalam sistem medis Nanjiang dia adalah tokoh yang sangat penting. Situasi host memicu misi misterius. Cahaya medis. Misi mengharuskan host untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran medis 2 provinsi dan menunjukkan kehebatannya. Setelah selesai, akan mendapatkan 3 kali hadiah undian. Sepertinya misi seperti ini bisa diterima. Chenguang, aku bisa berjuang lebih keras lagi untukmu. Meningkatkan semua tunjanganmu hingga batas maksimal. Membuatmu langsung menikmati tunjangan wakil direktur. Tunjangan wakil direktur? Ini, status dan posisiku ini akan langsung melesat tinggi. Tuan Qin, saya setuju dengan undangan Anda. Direktur, tahun ini Jiang Bei tidak hanya mengirimkan talenta sekali berguming Feng, tapi juga banyak elit yang levelnya sedikit di bawahnya. Semuanya memiliki level yang sangat tinggi dibandingkan dengan mereka. Rumah sakit kita. Mungkinkah provinsi Nanjiang kita yang begitu besar tidak bisa menemukan beberapa dokter muda yang lebih baik? Apakah tahun ini kita akan terus diinjak-injak oleh Jiang Bei? Direktur, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memobilisasi dokter elit muda terbaik. Dari rumah sakit di provinsi ini. Tapi level keseluruhan dibandingkan dengan Beijiang. Direktur, Tuan Qin sudah kembali. Dia bilang dia membawa kembali seorang dokter yang bakatnya lebih hebat darinya. Pak Qin sudah kembali, ya? Dan membawa kembali seorang dokter yang bakatnya lebih hebat darinya? Di mana dia? Orang yang diakui oleh Pak Qin, pasti bukan orang biasa. Aku harus menyambutnya secara langsung. Haha, Pak Lei. Orangnya sudah kubawa kemari. Pak Qin, ku dengar kau menemukan seorang jenius. Mana? Dia? Semudah ini? Ini pasti cuma mahasiswa magang yang baru lulus, kan? Pak Li, coba lihat ini dulu. Apa ini? Tunggu. Laporan operasi? Operasinya berhasil? Siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa? Dia yang melakukan operasinya. Mengenai bagaimana caranya, Anda harus bertanya padanya. Apa? Dia? Betul, dia yang menyelamatkan putriku. Keahlian medisnya jauh di atasku. Dr. Xiao, saya Li Chongying, Direktur Rumah Sakit Provinsi Nanjiang. Tadi saya lancang, sekarang saya minta maaf. Halo, Direktur Li. Dr. Xiao, konferensi pertukaran tahun ini, Anda harus membantu kami. Kami sudah 8 tahun berturut-turut dikalahkan oleh Beijiang. Saya harap Anda bisa memberi Nanjiang kesempatan untuk bangkit dan membuktikan diri. Tidak masalah, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bagus sekali. Lauli, rumah sakit Beijiang memiliki fondasi yang kuat. Selama bertahun-tahun, orang-orang jenius terus bermunculan, membuat Nanjiang tidak bisa bernapas. Memang. Itu semua masa lalu. Chenguang sama sekali tidak kalah dari mereka. Dia pasti bisa membuat Nanjiang bersinar di konferensi pertukaran 2 Jiang. Betul, ada Chenguang. Tahun ini giliran Nanjiang yang menang. Limpa dan lambung lemah akibat pola makan dan istirahat yang tidak teratur. Nafsu makan berkurang, perut kembung setelah makan disertai asam lambung naik. Tidak masalah. Saya akan meresepkan ramuan herbal. Minum secara teratur, dan akan membaik. Berikutnya. Faringitis kronis, disebabkan oleh penggunaan suara berlebihan. Minum banyak air hangat, hindari makanan pedas. Saya akan meresepkan obat pelega tenggorokan. Akan membaik dalam seminggu. Pasien berikutnya. Tuan, Anda mengalami nyeri perut samar yang tidak nyaman dalam jangka panjang. Akar masalahnya adalah penumpukan makanan ringan, pencernaan tidak lancar. Tidak ada yang serius. Kecepatan diagnosisnya luar biasa. Hanya 2 detik memeriksa denyut nadi. Dan dia bisa menemukan akar masalahnya dengan jelas. Pantas saja dia adalah tulang punggung rumah sakit Provinsi Beijiang. Hebat sekali. Hah? Perbedaannya terlalu besar. Kita harus berulang kali bertanya dan memeriksa lidah. Sedangkan Dr. Su, sekali lihat langsung tahu. Akurat dan cepat. Hamba, kalian sudah kaget dengan kemampuan sekecil ini. Sepertinya dokter-dokter di Nanjiang memang begitu-begitu saja. Pertukaran dan diskusi tahun ini. Tetap saja kami dari Beijiang akan mengalahkan kalian. Pasien berikutnya. Tunggu dulu, diagnosismu salah. Siapa orang ini? Dokter dari Rumah Sakit Provinsi Nanjiang? Siapa yang memberinya keberanian untuk meragukan elit Rumah Sakit Provinsi Beijiang? Kau bilang diagnosisku salah. Lalu kau ini siapa? Mata dewa, buka.
Apa kau setiap hari sering mulas dan bersendawa? Perut bagian atas terasa nyeri. Dan setelah makan selalu merasa sakit perut yang parah? Juga sering begadang? Pola makan dan istirahatmu sangat tidak teratur. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Lesi organ dalammu sudah terlihat jelas. Ini sama sekali bukan penumpukan makanan biasa. Ini adalah metaplasia usus mukosa lambung yang khas, termasuk lesi prakanker lambung yang jelas. Kau bicara omong kosong apa? Jangan dengarkan dia, kau baik-baik saja, dia tahu apa sih? Tunggu. Rumah sakit Shengli? Kau bukan dokter dari Rumah Sakit Provinsi Nanjiang? Aku dokter dari Rumah Sakit Shengli, bawahan Rumah Sakit Provinsi Nanjiang. Hah? Haha, ternyata dokter dari rumah sakit bawahan ya. Kau dokter dari rumah sakit bawahan berani-beraninya menunjuk-nunjukku. Siapa yang memberimu keberanian? Cih, dia ini kenapa sih? Seorang dokter dari rumah sakit bawahan. Datang ke sini mencari perhatian? Ternyata sampah dari rumah sakit bawahan ya. Kenapa dia bisa datang ke konferensi pertukaran tingkat tinggi ini? Bajingan-bajingan ini berani bicara seperti itu pada Cheng Wang. Tidak bisa. Aku harus mendukung Cheng Wang. Li Tua, kenapa buru-buru? Apa kamu tidak lihat Cheng Wang tidak terburu-buru? Tapi, setahuku, Cheng Wang bukan orang yang bisa diintimidasi begitu saja. Kamu tinggal tunggu dan nikmati saja pertunjukannya. Dia akan membungkam mereka dengan kemampuannya. Kamu tinggal nikmati saja pertunjukannya. Aku juga ingin melihatnya. Bagaimana Cheng Wang membungkam mereka? Tingkat rumah sakit bawahan memang payah. Gejala gangguan pencernaan ringan, malah dibilang gejala awal kanker lambung. Sungguh konyol. Aku tegaskan padamu, dia hanya mengalami metaplasia usus pada mukosa lambung. Mendiagnosis lesi prakanker mukosa lambung hanya dengan mata telanjang. Inikah tingkat dokter Nanjiang MU? Apa kamu pikir kami di Beijing sudah lama ditekan? Tuan, sebaiknya Anda segera melakukan gastroskopi dan biopsi patologi. Jika terlambat, sudah tidak ada waktu lagi. Tidak, ini tidak benar. Cukup. Dokter bodoh ini mau menakut-nakuti orang sampai mati, ya? Orang sehat pun bisa sakit karena ketakutanmu. Segera atur gastroskopi dan biopsi patologi untuknya. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. Direktur Lee, apa maksudmu? Dokter dari rumah sakit bawahan kalian ngawur aja sih. Lu malah ikut-ikutan ngawur. Direktur Lee, dokter abal-abal dari RS bawahan lu nggak ngerti. Masa lu juga nggak bisa lihat metaplasia usus mukosa lambung pakai mata telanjang? Wang Hao, ngomong apa lu tuh? Gue salah ngomong? Direktur Lee, kalau ternyata dokter abal-abal dari Nanjiang lu salah diagnosa. RS Provinsi Nanjiang Lu bakal jadi bahan ketawaran. Lu berani jamin nama baik RS Provinsi Nanjiang lu? Gue yang jamin Xiao Cheng Wang. Segera atur pemeriksaan darurat. Tuan Qin, kenapa Bapak di sini? Bapak juga dukung dia? Omongannya itu cuma ngelantur. Kenapa? Lu ngeraguin gue? Enggak. Mana berani gue ngeraguin Bapak? Maksud gue. Hampa. Udah, jangan banyak cincong. Lauli, atur pemeriksaan sekarang. Secepat kilat, gue mau lihat hasilnya secepatnya. Siap. Langsung gue atur. Qin Luoming sama Li Chongying bareng-bareng bela anak muda ini. Siapa sih dia sebenarnya? HMPH, meskipun ada Tuan Qin sama Direktur Li yang bela lu, terus kenapa? Metaplasia usus mukosa lambung itu sama sekali tidak mungkin didiagnosis dengan mata telanjang. Aku tunggu kamu malu. Hasilnya akan segera keluar? Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya nanti. Coba lihat. Hahaha, dari ekspresi Tuan Qin, kelihatannya, Xiao Cheng Wang yang dia lindungi itu pasti salah diagnosis. Aku menang. Dasar orang yang tidak tahu diri, hanya dokter biasa dari rumah sakit bawahan, berani-beraninya datang menanyaiku? Cheng Wang, diagnosismu tidak salah. Memang benar metaplasia intestinal mukosa lambung. Apa? Bagaimana mungkin ini? Diagnosisnya memang benar metaplasia intestinal mukosa lambung, lesinya tersembunyi sangat dalam. Biasanya harus melalui endoskopi lambung dan biopsi patologi untuk diagnosis pasti, hanya dengan inspeksi visual sama sekali tidak bisa dilakukan, benar-benar melanggar akal sehat medis. Bukan begitu? Dia benar-benar bisa mendiagnosis metaplasia intestinal mukosa lambung hanya dengan mata telanjang? Ini sih bukan manusia lagi. Benarkah? Ternyata benar. Kamu. Bagaimana kamu bisa menentukannya? Limpa dan lambung terhubung ke mulut. Beredar dan berhubungan dengan hidung serta ki dan darah di wajah. Warna bibir pasien gelap dan kehitaman. Meridian di sayap hidung membiru karena stasis darah. Ki dan darah di sekitar pelipis tersumbat. Warna kulit keruh dan berat. Kesesuaian antara luar dan dalam. Manifestasi organ internal di luar.
Cukup untuk menentukan bahwa mukosa lambungnya telah mengalami metaplasia patologis. Bisa juga begitu? Kamu serius? Begitulah caraku menilainya. Dan penilaiannya sangat akurat, kan? Bagus sekali, Cheng Wang. Kamu memang tidak mengecewakanku. Hahaha, sekarang aku lihat apa lagi yang bisa kalian katakan. Wang Hao, kamu sekarang tidak mungkin akan meragukan peralatan pemeriksaan rumah sakit kami tidak bagus, dan hasil pemeriksaannya salah, kan? Li Chongying, kamu tidak terlalu cepat senang? Diskusi dan pertukaran baru saja dimulai. Kita bisa menang satu pertandingan, selanjutnya kita bisa terus menang. Hahaha. Direktur, pasien yang jatuh dari ketinggian yang dibawa pagi ini, sekarang Direktur Sang tidak yakin bisa melakukan operasi. Kamu harus segera memeriksanya. Apa? Di ruang operasi mana? Ayo, aku akan segera memeriksanya. Dokter Xiao, kamu ikut denganku juga, bisa? Bisa. Direktur, bagaimana kondisi operasinya? Direktur Sang tidak yakin bisa melakukan operasi ini. Kebetulan Gu Mingfeng dari Rumah Sakit Provinsi Beijing ada di sini, sudah mengambil alih operasi. Buka pintu. Dokter Xiao, masuk bersama. Baik. Pembuluh darah sudah disambung. Pendarahan sudah sepenuhnya terkontrol. Operasi selesai. Tanda-tanda vital pasien stabil. Keterampilan Dokter Gu ini hebat banget, baik saat membedah maupun menjahit. Semuanya sempurna. Untung ada Dokter Gu. Kalau tidak, operasi ini pasti akan kacau. Memang pantas jadi ahli top dari Rumah Sakit Beijing. Aku benar-benar tidak sebanding. Direktur, operasi benar-benar berhasil. Kondisi pasien sangat baik. Kali ini, Rumah Sakit Nanjiang kita benar-benar harus berterima kasih banyak pada Dokter Gu. Jangan sungkan begitu semuanya. Ini cuma bantuan kecil. Aku tahu betul betapa buruknya kondisi pasien sebelumnya. Dokter Gu, jangan merendah begitu. Aku tahu betul betapa buruknya kondisi pasien sebelumnya. Aku cuma pamer sedikit keahlian. Direktur Rumah Sakit Nanjiang saja harus berterima kasih padaku. Sepertinya tahun ini, Beijing kita pasti akan mengalahkan Jiangnan. Tunggu, operasi ini sama sekali belum selesai. Pasien masih dalam bahaya. Maksudmu apa? Direktur Li, dia ini siapa? Cheng Wang, ada apa? Ada masalah dengan operasi pasien? Mata dewa aktif. Direktur, paru-paru pasien ini juga terluka parah dan masih berdarah. Kalau tidak segera dioperasi untuk menghentikan pendarahan paru-paru, pasien tidak akan selamat. Omong kosong apa ini? Pasien sudah menjalani CT scan paru-paru. Paru-parunya sama sekali tidak terluka. Alat medis juga tidak maha kuasa. Beberapa masalah yang bisa dilihat mata telanjang, belum tentu bisa dideteksi alat. Kupikir kau benar-benar punya kemampuan. Bisa melihat apa yang kulewatkan. Ternyata cuma omong kosong. Direktur Li, aku dengan baik hati membantu kalian keluar dari masalah. Kalian malah meragukanku, menghinaku? Hari ini kalian harus memberiku penjelasan. Sejauh ini, operasi Gu Mingfeng memang cukup berhasil. Tapi aku lebih percaya penilaian Cheng Wang. Ada apa ini? Operasiku jelas-jelas sangat berhasil. Kenapa jadi begini? Kenapa tiba-tiba kejang dan batuk darah? Tadi kan baik-baik saja, Dokter Gu. Sebenarnya ada apa dengan pasien ini? Direktur, sekarang harus bagaimana? Dari denyut nadi pasien dan tanda-tanda vitalnya sekarang, dia memang mengalami pendarahan paru-paru. Dokter ini, pendarahan paru-paru ya? Masalah yang bahkan alat medis sepresisi ini tidak bisa mendeteksinya. Dia bisa melihatnya hanya dengan mata. Terus sekarang gimana? Kondisi pasien kritis banget. Bisa meninggal kapan aja. Mana mungkin? Dia beneran tahu? Pasti cuma kebetulan aja, nebak doang. Dokter Xiao, sekarang kamu yang paling tahu kondisi pasien. Bisakah kamu menolongnya? Dokter Xiao, sekarang kamu yang paling tahu kondisi pasien. Bisakah kamu menolongnya? Siapkan operasi. Oke. Cepat, segera siapkan operasi untuk Dokter Xiao. HPH. Ngapain bengong? Cepat pergi. Semuanya bergerak, segera operasi. Direktur, persiapan praoperasi sudah selesai. Cheng Wang. Bisa mulai operasi. Aku serahkan ini padamu.
Tenang saja, Direktur, selama ada aku, tidak akan ada masalah. Dengan perkataanmu itu, aku jadi benar-benar tenang. Dokter Xiao ini siapa sebenarnya? Kok bisa membuat Li Chongying begitu percaya dan menghormatinya? Aku mau lihat. Seberapa hebat kamu sebenarnya? Sebaiknya kamu bisa melakukan operasi ini dengan baik. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Dokter Xiao, kamu berencana menggunakan metode operasi apa? Tidak perlu operasi. Tidak perlu operasi? Bukankah Anda bilang paru-paru pasien pecah? Bagaimana bisa dijahit dan diperbaiki tanpa operasi? Saya punya rencana perawatan sendiri. Kalian cukup perhatikan saja. Bantu saya saja. Dalam situasi seperti ini, bagi dokter biasa, operasi dan menjahit adalah cara paling langsung dan efektif. Tapi saya punya napas kehidupan. Apa yang Anda lakukan? Paru-paru pasien sudah terluka. Anda menekan dadanya seperti itu akan memperburuk kondisinya. Hah? Baik, jangan bergerak. Jangan menghalangi Dokter Xiao mengobati. Uhuk. Selesai, selesai. Pasien ini tidak tertolong. Dia pasti tidak akan selamat. Dobao. Ini, dia bangun? Dia ternyata? Beres, tidak apa-apa. Cepat, segera periksa pasien secara menyeluruh. Lihat bagaimana keadaannya sekarang. Direktur, tanda-tanda vital pasien pulih dengan sangat baik. Bahkan luka operasi sebelumnya sudah sembuh secara signifikan. Anda bagaimana bisa? Hanya dengan mata telanjang, Anda bisa tahu gejala pasien? Lalu, teknik apa yang Anda gunakan tadi? Kenapa tanpa operasi? Anda bisa memperbaiki kerusakan paru-paru pasien? Bahaya utama cedera jatuh dari ketinggian adalah memar organ dalam yang tersembunyi. Saya mengamati memar subkutan di pelipis pasien, tanda nyeri di area klavikula, dikombinasikan dengan pernapasan cepat dan dangkal, saturasi oksigen darah yang sedikit tidak normal, dan gejala tersembunyi lainnya. Bisa begitu? Tentu saja, ini juga perlu dikombinasikan dengan deduksi mekanisme trauma. Baru bisa secara akurat menemukan ruptur paru-paru yang tersembunyi, bukan hanya mengandalkan pengamatan mata telanjang. Ini gila. Dokter Gu, barusan saja, Dokter Xiao hanya dengan mata telanjang bisa mendiagnosis metaplasia epitel usus mukosa lambung. Dan belum lama ini dia juga menyelesaikan operasi penyakit tipe ungu yang kompleks. Bahkan operasi penyakit tipe ungu yang kompleks pun bisa dia lakukan? Siapa sebenarnya dia? Sejak kapan Nanjiang punya dokter jenius seperti ini? Selamat kepada host Xiao Chengwang, berhasil menyelesaikan misi penyelamatan medis tingkat khusus. Hadiah 2 kali undian tingkat tinggi, membuka bakat medis eksklusif, penghancur virus. Penghancur virus? Jelaskan lebih detail. Apa yang bisa dilakukan bakat ini? Kemampuan ini memungkinkan pengguna secara langsung dengan mata telanjang menangkap dan menganalisis urutan gen inti, jalur penularan, dan mekanisme patogennya, serta secara real-time menghasilkan solusi penanganan yang tepat. Mulai sekarang, baik itu infeksi virus umum, maupun virus langka yang tidak dikenal yang menyebabkan penyakit sulit, aku bisa dengan cepat dan akurat mengatasinya. Mbak Oki, pabrik makanan di sana tiba-tiba mengalami keracunan makanan massal. Atasan meminta kita segera pergi untuk membantu penyelamatan. Chengwang, kamu ikut aku untuk membantu pertolongan pertama. Baik. Cepat, pikirkan cara lain. Masih ada pekerja yang pingsan, kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Minggir. Semua minggir. Prioritaskan jalur penyelamatan agar tetap lancar. Anda penanggung jawab di sini?
Saat ini ada berapa orang yang keracunan? Sumber racunnya sudah dipastikan? Saya kepala pabrik. Ada 30 orang menunjukkan gejala keracunan. Sumber racunnya belum bisa dipastikan untuk sementara. Tapi makanan yang dimakan karyawan yang keracunan sudah diambil sampelnya dan dikirim untuk diuji. Cepat selamatkan para korban. Cheng Wang, kamu juga ikut serta. Pasien ini sekarang saya serahkan padamu. Baik, Direktur. Wajah pasien menghitam, bibirnya pucat pasi, tubuhnya sedikit kejang, mengeluarkan erangan tak sadar. Gejala ini tidak sesederhana keracunan makanan. Tidak, ini sama sekali bukan keracunan makan. Ini virus. Sistem, segera analisis sampel virus dalam tubuh pasien. Analisis deteksi selesai. Dalam tubuh pasien ditemukan virus imunoneural optik jenis baru. Virus ini secara spesifik dapat menyerang sistem saraf imun pusat, merusak aktivitas sel imun dan fungsi konduksi saraf. Setelah deteksi dan konfirmasi, jalur penularannya adalah penularan melalui tetesan pernapasan. Penularan melalui tetesan pernapasan. Mohon segera sinkronkan tingkat toksisitas virus, siklus patogenik, serta tingkat kematian setelah infeksi dan risiko komplikasi kritis. Infektivitas virus sangat kuat, tingkat kerusakan pada sistem saraf pusat dan sistem imun tubuh sangat tinggi. Jika penderita tidak mendapatkan intervensi yang tepat, perkembangan penyakit akan sangat cepat. Dalam seminggu dapat terjadi kegagalan multi-organ. Tingkat kematian mencapai 30%. Uhuk. Ada apa ini? Keracunan makanan kok bisa sampai batuk darah? Gejalanya aneh banget. Hasil sampel belum keluar, jadi nggak bisa tahu jenis racunnya. Gimana mau kasih pertolongan yang tepat? Cepat desak pusat tes. Cepat. Segera pasang monitor EKG dan berikan oksigen pada pasien. Cepat periksa apakah ada pendarahan internal. Siapkan obat hemostatik. Direktur, kita nggak bisa lagi menyelamatkan mereka dengan cara keracunan makanan. Semua pasien di sini bukan keracunan makanan, tapi terinfeksi virus imun saraf optik jenis baru. Nggak mungkin. Pasti bukan infeksi virus. Pabrik makanan kami setiap hari sesuai standar melakukan disinfeksi, kebersihan terjamin. Gimana bisa ada virus? Jangan ngomong sembarangan di sini, bikin panik. Cheng Wang, kamu yakin? Pasien di sini semuanya terinfeksi virus? Yakin? Nggak mungkin. Jangan ngomong sembarangan di sini. Pabrik makanan kami gimana mungkin ada infeksi virus? Semua gejala pasien saat ini sama sekali nggak sesuai. Dengan indikasi infeksi virus. Direktur Lee saja tidak bisa mendiagnosis. Bahwa itu infeksi virus. Beraninya kamu begitu yakin? Cheng Wang, seberapa yakin kamu bahwa pasien-pasien ini terinfeksi virus? 100% yakin. Cheng Wang, kamu yakin virus apa itu? Jika ini infeksi virus, kita harus segera menyesuaikan rencana penyelamatan. Jika tidak, kita akan kehilangan waktu penyelamatan terbaik. Ini adalah virus baru yang menyebar melalui saluran pernapasan. Dapat dengan cepat merusak sistem saraf kekebalan tubuh manusia. Virus baru yang tidak dikenal. Omong kosong. Omong kosong. Hah? Wah. Itu Profesor Liu Wangshan. Wah. Bagus sekali. Profesor Liu adalah ahli dari Akademi Medis tertinggi Daxia. Dia datang, pasien pasti akan selamat. Bahkan ahli medis top tingkat nasional pun datang. Ditambah begitu banyak staf medis top. Sekarang semuanya pasti aman. Dokter dari rumah sakit mana ini? Berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Profesor Liu, saya tidak menyangka Anda datang memimpin tim sendiri. Terima kasih banyak. Li Chongying. Oh, ternyata kalian. Dari Rumah Sakit Provinsi Nanjiang. HMPH, tingkat medis Rumah Sakit Provinsi Nanjiang kalian. Benar-benar semakin buruk. Bahkan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan suka menyebarkan rumor seperti ini. Bisa tetap berada di tim medis? Profesor Liu, Anda tidak bisa bicara begitu. Xiao Cheng Wang sangat bertanggung jawab, dan kemampuan profesionalnya juga sangat kuat. Anakku. Ada apa dengan anakku? Dokter, cepat selamatkan anakku. Cepat pasang peralatan darurat, periksa pendarahan organ dalam, segera hentikan pendarahan. Profesor Liu, tidak ada gunanya. Cara hemostasis dan pertolongan pertama biasa sama sekali tidak bisa mengendalikan gejala pasien. Sudah kubilang, dia terinfeksi virus.
Cara pertolongan pertama keracunan biasa, tidak ada gunanya sama sekali. Cukup. Gejala pasien ini jelas merupakan reaksi keracunan makanan yang khas. muntah, batuk darah, kejang. Profesor Liu, saya ulangi sekali lagi. Dia bukan keracunan makanan. Terinfeksi virus imunitas paus pembunuh tangan baru. Jika terus menggunakan cara pertolongan pertama keracunan biasa, setengah jam lagi dia pasti akan mati. Sombong. Saya sudah 30 tahun di dunia medis. Kasus keracunan apa yang belum pernah saya lihat? Giliran anak kemarin sore sepertimu. Mengatur-atur di sini? Dokter, tolong selamatkan putraku. Saya lihat Anda bicara dengan sangat yakin. Anda pasti punya cara, kan? Bibi, jangan khawatir. Saya akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Profesor Liu, sudah sampai tahap ini. Bagaimana kalau kita biarkan Dr. Sih mencoba? Kalau dia tidak bisa menyelamatkannya, kita cari cara lain juga tidak terlambat. Li Chongying. Kau bodoh. Beraninya kau mempertaruhkan nyawa pasien. Membiarkan anak kemarin sore ini bertindak sembarangan. Profesor Liu, saya percaya pada kemampuan medis Cheng Wang. Kemampuan profesionalnya lebih hebat dari kita semua. Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan. Anak kemarin sore ini, HMPH, kalau dia tidak bisa menyelamatkan pasien. aku pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Apa yang dia lakukan? Tidak pakai alat, tidak pakai obat. Hanya mengandalkan pijatan titik akupunktur? Kalau begini bisa menyelamatkan orang, kita juga bisa jadi dokter. Sembarangan. Bagaimana kalau akhirnya menunda waktu penyelamatan terbaik pasien? Cheng Wang, perlu bantuanku? Tidak perlu, Direktur. Anda cukup mengawasi saja. Baik, kalau butuh sesuatu, bilang saja kapanpun. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Virus sudah menginfeksi organ dalam pasien. Harus membasmi virus terlebih dahulu, lalu memperbaiki organ yang rusak. Tidak boleh ada satu langkah pun yang salah. Metode penyelamatan apa ini? Menekan titik akupunktur? Bagaimana mungkin bisa membasmi virus dan menyelamatkan pasien? Konyol. Cepat suruh dia berhenti. Jika terus bertindak konyol seperti ini, pasien benar-benar tidak akan tertolong. Berhenti. Kau mau membunuhnya, ya? Cepat berhenti. Lihat baik-baik. Dia sudah jauh lebih baik. Apa? Profesor Liu, lihatlah wajah pasien. Ini. Cheng Wang, aku memang tidak salah menilaimu. Kau memang hebat. Hahaha. Bagaimana kau tahu? Itu infeksi virus? Berdasarkan denyut nadi pasien, ritme, dan manifestasi abnormal tanda-tanda vital, dikombinasikan dengan invasi virus dan gejala spesifik organ dalam. Melalui deduksi dialektis dan analisis penelusuran tanda-tanda vital, dapat dipastikan sebagai infeksi virus, bukan keracunan biasa. Cheng Wang, apakah pasien ini sudah sembuh total? Orang lain juga bisa diselamatkan dengan cara yang sama? Tidak, situasinya tidak seoptimis itu. Virus dalam tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Virusnya belum hilang? Kok bisa begitu? Bukankah dia sudah pulih? Untuk sepenuhnya menghilangkan virus dari tubuh pasien, dibutuhkan lebih banyak metode pengobatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Prioritas utama sekarang adalah segera mengendalikan pergerakan orang dan memutus semua sumber risiko penyebaran. Sekarang kita harus segera melakukan manajemen terpisah untuk kerumunan, untuk mencegah risiko penyebaran. Segera laksanakan perintah Dr. Xiao, cepat. Dr. Xiao, sebelumnya saya lancang. Penilaian profesional Anda jauh melampaui ekspektasi saya. Mulai sekarang, semua pengendalian medis dan pekerjaan penyelamatan di lapangan akan mengikuti arahan Anda. Saya akan mendukung penuh. Tidak perlu banyak bicara. Saat ini, pencegahan virus dan penyelamatan pasien adalah prioritas utama. Cheng Wang, jika ada kebutuhan apapun, kami akan mendukung penuh. Baik,
Segera melakukan screening virus, dan secara bersamaan melakukan pelacakan virus, mencari sumber infeksi, memutus rantai penularan. Baik, saya akan memimpin langsung tim ini. Memastikan tidak ada yang terlewat, tidak ada sudut yang tersembunyi. Siaran langsung melaporkan, pabrik pengolahan makanan tiba-tiba mengalami insiden infeksi virus misterius. Saat ini lokasi telah sepenuhnya ditutup dan diisolasi, dipimpin oleh Dr. Xiao Chengwang untuk melakukan pencegahan virus dan perawatan pasien. Perkembangan selanjutnya, stasiun ini akan terus meliput. Dia masih sangat muda. Jelas terlihat masih hijau. Kenapa dia bisa memimpin pekerjaan pencegahan sebesar ini? Ini terlalu gegabah. Xiao Chengwang hanyalah orang tak dikenal. Tidak punya kualifikasi otoritatif, juga tidak punya pengalaman menangani kasus besar. Membiarkan dia memimpin? Ini sama saja dengan mempermainkan nyawa publik. Betul, kejadian sebesar ini. Bagaimana bisa diserahkan kepada orang semuda itu? Xiao Chengwang, untuk lebih memperkuat pekerjaan pencegahan virus. Kota kami memutuskan. Ayah, lihatlah. Sekarang semua orang meragukan Tuan Xiao, mengatakan dia mempermainkan nyawa publik. Segera mobilisasi semua sumber daya media. Atas nama Liu Group saya keluarkan pernyataan. Dukung penuh Xiao Chengwang. Baik, Ayah. Saya akan segera menghubungi semua media mitra. Segera susun pernyataan. Atas nama pribadi dan rumah sakit, dukung penuh Xiao Chengwang. Sekaligus publikasikan riwayat pengobatannya. Bantah semua keraguan yang tidak benar. Ketua Zhao, ini adalah riwayat lengkap Xiao Chengwang. Anda lihat baik-baik. Riwayat orang ini sungguh legendaris. Benar-benar di luar dugaan kita. Belum genap 30 tahun? Berhasil menyelesaikan. Operasi koreksi penyakit jantung bawaan tipe ungu yang kompleks. Memimpin penanganan banyak kasus penyakit parah yang sulit. Dan juga memimpin Rumah Sakit Provinsi Nanjiang. Mencapai peningkatan pesat dalam tingkat diagnosis dan pengobatan. Tidak hanya itu. Dokter Suci Nasional Qin Luoming, pengusaha Liu Zhendong, bahkan Rumah Sakit Provinsi Beijing, telah secara terbuka mendukungnya. Mendukungnya sepenuhnya. Seorang talenta muda yang luar biasa. Asosiasi Medis Daxia kami membutuhkan dokter jenius seperti ini. Segera beritahu asosiasi, semua anggota komite inti, untuk mengadakan rapat khusus darurat, membahas penerimaan khusus Xiao Chengwang sebagai anggota komite asosiasi. Ketua, ini tidak sesuai dengan anggaran dasar asosiasi. Penerimaan anggota komite harus memiliki gelar dokter suci nasional, dan berusia minimal 50 tahun. Xiao Chengwang tidak memenuhi keduanya. Anggaran dasar itu mati. Oranglah yang hidup. Keahlian medis dan tanggung jawab Xiao Chengwang cukup untuk membuat asosiasi membuat pengecualian. Tangani kasus khusus ini, laksanakan segera. Chengwang. Ini sudah ke-96 kalinya kita menyesuaikan rasio resep obat. Jika kali ini masih tidak berhasil, kita mungkin harus meminta bantuan dari ahli virologi internasional. Meminta bantuan dari luar negeri. Tabib Daxia tidak boleh kehilangan muka. Aku percaya Chengwang bisa berhasil. Ambil sampel virus. Siapkan tes efektivitas obat. ...96 kali penyesuaian resep obat. Semua ide kombinasi yang diberikan sistem sudah diverifikasi semua. Kali ini harus berhasil. Berhasil. Penyesuaian resep obat berhasil. Wah! Chengwang, benar-benar berhasil. Obat ini benar-benar bisa membunuh virus? Dokter Xiao, Anda tidak bercanda, kan? Kita benar-benar berhasil mengatasi resep virus ini? Berhasil. Resep obat ini akurat dan efektif. Selama meminum cairan obat ini, bisa sepenuhnya membunuh virus di dalam tubuh dan menghentikan perkembangan penyakit. Chengwang. Resep obatnya berhasil. Langkah selanjutnya bagaimana kita akan melanjutkannya? Selanjutnya, kita butuh seorang pasien yang terinfeksi virus untuk meminum obat ini, menyelesaikan uji klinis, memastikan khasiat, keamanan, dan stabilitas obat. Jangan takut, semuanya. Kalian tidak perlu mengambil risiko. Obat ini, aku sendiri yang akan mencobanya. Chengwang, biar aku saja.
Kamu tidak boleh mengambil risiko ini. Resep obatnya baru jadi, keamanannya belum sepenuhnya teruji. Jika ada hal tak terduga, risiko ini biar aku yang tanggung. Direktur Lee, jangan buru-buru minum dulu. Terlalu berisiko. Hah? Betul. Direktur Lee, terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya. Bagaimana kalau biar aku saja? Bagaimana kalau kita coba obatnya ke hewan dulu? Kita melewati terlalu banyak prosedur, mudah sekali terjadi masalah. Chengwang, seberapa yakin kamu dengan obat ini? Apa kita benar-benar tidak perlu melakukan uji coba pada hewan hidup dulu? Kalau Direktur Lee khawatir, biar saya sendiri yang melakukannya. Ini kasus khusus? Pasien tidak punya waktu untuk menunggu. Ini pahit sekali. Xiao Chengwang, sebenarnya ada apa ini? Jangan panik, ini reaksi normal. Obatnya sudah mulai bekerja, sedang membunuh virus di tubuh Direktur Lee. Oak. Direktur Lee, bagaimana perasaanmu? Aku seperti sudah sembuh. Dan aku merasa tubuhku seringan ini sebelumnya, agak ajaib. Kondisi ini, kenapa aku merasa seperti menjadi lebih muda dan lebih bertenaga? Chengwang, sebenarnya ada apa ini? Obat yang baru saja kamu minum, tidak hanya membunuh virus di tubuhmu, tapi juga bisa dengan cepat meningkatkan fisikmu. Apa? Obat ini bisa ningkatin daya tahan tubuh? Memang bisa. Direktur Lee, biar semua tenang, kita perlu tes virus buat lu sekarang. Oke, tes sekarang. Kalau nggak ada masalah, langsung obati yang lain. Lolos, aman banget. Berhasil. Kita berhasil. Dokter Xia, kita beneran berhasil. Dokter Xia, kita beneran berhasil. Siapin obatnya. Semua orang di pabrik harus minum secepatnya. Oke, gue atur sekarang. Nggak tahu gimana keadaan Dr. Xiao di sana. Grup Liu udah pakai semua jalur buat dukung dia. Pak, lihat TV Provinsi Nanjiang, ada berita soal Dr. Xiao. Kenapa? Berita terkini. Tim medis pimpinan Xiao Chengwang berhasil taklukkan virus berbahaya mendadak. Krisis pabrik makanan resmi berakhir. Hahaha, pantas aja Dr. Xiao. Mantap. Dia beneran berhasil. Kurang dari 24 jam udah taklukkan virus baru. Pakar top internasional semua tidak berdaya. Dia seorang pemuda justru berhasil melakukannya. Aku salah menilainya. Xiao Chengwang luar biasa sekali. Masih ada yang menentang penerimaan luar biasa Xiao Chengwang sebagai anggota Dewan Asosiasi? Sebagai Ketua Asosiasi, saya menyatakan lebih dulu, saya mendukung pengakuan Xiao Chengwang sebagai dokter suci nasional, dan penerimaan luar biasa sebagai anggota Dewan Asosiasi. Ketua Zhao, kemampuan profesional Xiao Chengwang memang luar biasa. Tapi apakah usia dan latar belakangnya masih perlu dipertimbangkan lagi? Kenapa? Kita yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang medis, masih harus menilai berdasarkan usia dan latar belakang, dan mengabaikan talenta sejati? Baiklah, angkat tangan untuk menyatakan sikap, yang setuju penerimaan luar biasa, silakan angkat tangan. Baru benar. Hati dokter adalah hati yang welas asih, hanya talenta yang diutamakan. Selama itu adalah talenta yang bisa berkontribusi untuk medis Daxia, kita harus tidak terikat aturan, dan mendukung sepenuhnya. Alasan saya bersikeras untuk menerimanya secara luar biasa, ada satu alasan kunci lainnya. Setiap tahun di konferensi pertukaran medis internasional, Dr. Daxia selalu pasif, berulang kali diremehkan dan ditekan oleh rekan-rekan asing. Saya berencana untuk secara pribadi mengundang Xiao Chengwang untuk mewakili Daxia menghadiri konferensi pertukaran medis internasional tahun ini. Dr. Xiao, semua pasien yang terinfeksi sudah minum obat, saat ini tanda-tanda vital stabil, tidak ada yang meninggal. Terima kasih atas kerja keras kalian. Situasi saat ini adalah hasil dari upaya kita semua bersama. Tidak ada yang bisa dihilangkan. Tidak. Ini semua berkat Dr. Xiao. Tanpamu, kami tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Betul, kalau bukan karena kamu. Konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan.
Dr. Xiao, mohon bimbingannya di masa depan. Saya ingin belajar dengan baik darimu. Apakah akan segera memulai prosedur pengambilan? Ambil. Bukankah ini sama saja dengan memiliki kemampuan untuk membuat orang tidak mati? Cheng Wang, dengan level dan kemampuanmu sekarang. Setelah saya kembali, saya akan segera memprosesnya dengan komite rumah sakit. Proses apa? Tentu saja proses usulan untuk mempromosikanmu sebagai wakil direktur rumah sakit Shengli Provinsi Nanjiang secara luar biasa. Wakil direktur? Betul. Kami akan mempromosikanmu jadi wakil direktur. Direktur Li, Anda serius? Mempromosikan Dr. Xiao jadi wakil direktur? Wakil direktur rumah sakit provinsi di bawah 30 tahun, ini benar-benar naik jabatan secepat kilat. Menurutku itu normal. Dengan reputasi dan kemampuan Dr. Xiao, dia sangat pantas. Cheng Wang, kamu tidak perlu tertekan. Kamu sangat mampu mengemban tugas sebagai wakil direktur rumah sakit Shengli. Ini adalah posisi yang sulit kurai di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang datang begitu mudah. Kenapa? Apa kamu merasa posisi wakil direktur ini terlalu rendah untukmu? Tidak juga. Hanya saja aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Kamu sangat berbakat. Mencapai titik ini adalah keniscayaan. Tidak perlu tertekan. Hahaha. Hahaha, apa yang dikatakan Lauli benar. Cheng Wang, kamu sama sekali tidak perlu tertekan. Tuan Qin, kenapa Anda datang? Tentu saja untuk menjemputmu pulang. Begitu aku mendengar kabar kesuksesanmu, aku langsung datang kemari. Terima kasih atas kedatangan Anda. Cheng Wang, kali ini kamu benar-benar membuat provinsi Nanjiang kita sangat bangga. Hanya menjalankan tugas. Sungguh pemuda berbakat yang langka. Tidak sombong saat menang, tidak putus asa saat kalah. Masa depanmu cerah. Dr. Xiao, awalnya saya sempat meragukanmu. Sekarang saya minta maaf padamu. Dr. Xiao, maafkan saya atas kejadian sebelumnya. Saya salah sebelumnya. Mohon Dr. Xiao memaafkan saya. Dr. Xiao. Dr. Xiao, semoga kamu bisa memberi banyak bimbingan. Jangan. Profesor Liu. Tidak perlu seperti ini. Semua orang tidak perlu seperti ini. Saya tahu kalian tidak bermaksud buruk. Profesor Liu, pekerjaan penyelesaian sisanya saya serahkan pada kalian. Kami akan membawa Cheng Wang kembali untuk istirahat dulu. Tidak masalah. Dr. Xiao memang harus kembali untuk istirahat yang baik. Cheng Wang, ayo pergi. Baik. Kenapa Dr. Xiao belum keluar? Dr. Xiao. Berkat Dr. Xiao yang menyelesaikan virusnya. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu. Akan terjadi kekacauan sebesar apa? Saya sebelumnya meragukan Dr. Xiao. Sungguh memalukan. Begitu dia keluar, Saya pasti akan meminta maaf secara langsung. Dia keluar. Dr. Xiao sudah keluar. Ya ampun, dia terlihat lebih muda dari yang di TV dan koran. Cepat, cepat, cepat. Beri Dr. Xiao bunga. Ucapkan terima kasih padanya. Itu iring-iringan mobil Asosiasi Medis Daxia. Kenapa mereka datang? Mobil paling depan itu adalah mobil Ketua Asosiasi Medis Daxia, Tuan Zhao Mingan. Asosiasi Medis Daxia? Itu adalah organisasi medis paling top di Daxia, yang mengelola semua urusan medis di seluruh Daxia. Mungkinkah mereka datang mencariku? Apa yang ingin dia lakukan? Ketua Zhao, saya. Qin Tua, bicarakan nanti saja. Hari ini saya sengaja datang untuk bertemu Dr. Xiao Cheng Wang. Ketua Zhao bahkan datang sendiri menemui Cheng Wang. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Jangan-jangan dia mau merebut orangku? Dr. Xiao, halo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zhao Mingan, Ketua Asosiasi Medis Daxia. Saya datang khusus untuk Anda. Halo, Ketua Zhao. Kian Tua, tatapan apa itu? Zhao Tua, apa yang kau sembunyikan? Kenapa orang sebesar Anda datang sendiri menemui Cheng Wang? Saya tidak akan bermain teka-teki lagi dengan kalian.
Kedatangan saya kali ini adalah untuk mengundang Xiao Chengwang bergabung dengan Asosiasi Medis Daxia dan menganugerahinya gelar Dokter Suci Nasional. Menganugerahi saya gelar Dokter Suci Nasional. Seluruh provinsi Nanjiang hanya memiliki satu dokter suci nasional, Qin Luoming. Dokter suci nasional, ya. Ketua Zhao, Anda serius? Benar-benar akan menetapkan Dokter Xiao Chengwang sebagai dokter suci nasional? Zhao, apakah asosiasi sudah memutuskan secara resmi? Tentu saja. Penampilan Xiao Chengwang sudah memukau semua anggota Dewan Asosiasi. Semua memberikan suara bulat, mengesahkan resolusi ini. Wah. Dokter Suci Nasional. Dokter suci nasional yang masih hidup saat ini hanya kurang dari 10 orang, dan semuanya adalah senior berusia di atas 50 tahun. Dokter suci nasional berusia 30 tahun. Dan berasal dari provinsi Nanjiang kita, ini benar-benar keberuntungan bagi provinsi Nanjiang kita. Chengwang, kamu benar-benar telah membuat bangga provinsi Nanjiang kita. Zhao. Jadi, kalian sudah memutuskan kapan akan menganugerahkan medali kepada Xiao Chengwang? Besok. Besok sudah bisa secara resmi menganugerahkan Xiao Chengwang medali Dokter Suci Nasional. Nanti akan ada banyak orang yang menyaksikan momen ini. Kalau begitu, besok aku harus datang. Menyaksikan momen puncak Chengwang menjadi Dokter Suci Nasional. Chengwang, kamu sebentar lagi akan menjadi dokter suci nasional termuda dalam sejarah Daxia. Wow. Dokter Suci Nasional. Ini adalah puncak yang tidak pernah kubayangkan di kehidupan sebelumnya. Sekarang aku akan mencapai tingkat ini. Dokter Xiao, kamu pasti lelah sekarang. Pulang dan istirahatlah dulu. Baik, memang sedikit lelah. Besok kamu bertanggung jawab mengantar Dokter Xiao ke tempat acara untuk upacara penganugerahan medali. Tidak, sekarang juga antar Dokter Xiao pulang untuk istirahat. Baik, Ketua. Dokter Xiao, silakan lewat sini. Dokter Xiao, silakan masuk mobil. Terima kasih. Chengwang, akhirnya kamu turun juga. Semua orang menunggu protagonis kita ini muncul. Direktur Li, Tuan Qin, kalian ini kenapa? Tentu saja untuk menemanimu pergi ke tempat acara bersama. Menyaksikan dunia medis Daxia Dokter Suci Nasional termuda telah lahir. Sebentar lagi, Provinsi Nanjiang kita akan memiliki 2 dokter suci nasional sekaligus. Dan ini adalah kehormatan bagi kita semua. Wah. Chengwang, ayo, mobil sudah menunggu di gerbang. Kita harus cepat berangkat. Baik. Itu mobil Tuan Liu Zhendong. Kenapa orang terkaya Tuan Liu datang? Perlu ditanya lagi? Pasti untuk Dokter Xiao. Itu Dokter Xiao, ayah. Dokter Xiao sudah keluar. Dokter Xiao, saya baru saja dapat kabar dan langsung kemari. Selamat ya. Tuan Liu, kenapa Anda kemari? Saya dengar Anda akan segera dianugerahi gelar Dokter Suci Nasional. Saya sengaja datang untuk ikut merayakan dan mengantar Anda sendiri ke lokasi acara. Tuan Liu, Anda terlalu baik. Saya jadi tidak enak merepotkan Anda. Dokter Xiao, apa-apaan sih omongan Anda itu? Anda adalah penyelamat hidup saya, Liu Zhendong. Melakukan semua ini sudah seharusnya saya lakukan. Xiao ya, cepat bukakan pintu mobil untuk Dokter Xiao. Baik, ayah. Dokter Xiao, naik mobil saya. Kita pergi bersama. Tuan Qin, Direktur Li, ayo naik mobil bersama. Xiao Chengwang seharusnya sudah hampir sampai, kan? Dia datang. Ayo sambut. Dokter Suci Nasional termuda dari Asosiasi Medis Daxia kita. Pemandangan yang kuimpikan di kehidupan sebelumnya, kini terwujud. Chengwang, hari ini kamu adalah bintang utamanya. Semua orang menunggumu. Ketua Zhao, maaf membuat kalian menunggu. Tidak, waktunya pas sekali. Ayo, ikut aku ke aula.
upacara penganugerahan akan segera dimulai. Setelah penilaian oleh seluruh Dewan Direksi Asosiasi Medis Daxia, diputuskan untuk menganugerahkan Dr. Xiao Chengwang sebagai Dokter Suci Nasional Daxia, menganugerahkan medali Dokter Suci Nasional. Sekarang, mari kita sambut satu-satunya Dokter Suci Nasional dari Provinsi Nanjiang, Tuan Qin Luoming, untuk menganugerahkan medali Dokter Suci Nasional kepada Xiao Chengwang. Selamat kepada Xiao Chengwang yang berhasil menjadi Dokter Suci Nasional Daxia. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada semua orang? Aku, Xiao Chengwang, berjanji di sini, sepanjang sisa hidupku, akan berjuang sekuat tenaga demi kemajuan dunia medis Daxia. Berjuang